Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh belajar dari rumah bersama KKGU Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Bapak Adi Aprianto. Bapak mengajar di SD Negeri Bima, Kota Cirebon. Anak-anak, kali ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 ya. Bapak tidak lupa untuk selalu mengingatkan kita semua, kalian semua, untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, materi kita kali ini adalah variasi gerak dasar non-lokomotor dalam bela diri pencak silat. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah satu, menjelaskan gerak dasar non-lokomotor dalam pencak silat. Yang kedua, mempraktikkan gerak dasar non-lokomotor dalam pencak silat. Variasi gerak dasar non-lokomotor dalam pencak silat. A. Gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda. Kemudian gerak non-lokomotor sikap pasang. Yang ketiga, gerak non-lokomotor sikap tegak. Kemudian gerak dasar non-lokomotor serangan dalam pencak silat. Yang kelima, gerak dasar non-lokomotor belaan dalam pencak silat. Ya, sejarah pencak silat. Seluruh kepulauan Nusantara sejak abad ke-7 dengan berdirinya relief Candi Borobudur. Kemudian Minangkabau, Sumatera Barat, dan Cimahi Barat, atau disebutnya dengan Silek dan Silat. Dan Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI yang sekarang dikenal dengan organisasi tertinggi di Indonesia ya. Didirikan 18 Mei tahun 1948 di Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa atau Persilat pada tanggal 11 Maret 1980 di Jakarta. Aspek-aspek dalam pencak silat meliputi aspek mental, spiritual, aspek seni budaya, aspek bela diri, dan aspek olahraga. Yang pertama kita pelajari adalah gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda. Kuda-kuda adalah teknik yang memperlihatkan sikap dari kedua kaki dalam keadaan statis. Kuda-kuda juga berguna untuk dalam keadaan bertahan dan menyerang. Macam-macam bentuk kuda-kuda dalam pencak silat, diantaranya satu, kuda-kuda depan. Kedua, kuda-kuda belakang. Ketiga, kuda-kuda tengah. Kemudian ada kuda-kuda samping. Kuda-kuda depan. Kuda-kuda depan biasanya digunakan untuk melakukan serangan langsung ke lawan dan menangkis serangan lawan. Lihat pada layar kalian semua, di situ ada bentuk contoh gerakan kuda-kuda depan. Kemudian kuda-kuda belakang. Kuda-kuda belakang berfungsi untuk sikap bertahan atau menunggu serangan dari lawan. Ya, contoh gerakannya ada pada gambar tersebut. Kemudian ada kuda-kuda tengah. Teknik kuda-kuda pencak silat ini bisa dilakukan dengan gerakan membuka dan menekuk kedua lutut dengan berat badan yang menjadi tumpuannya. Contoh gerakan kuda-kuda tengah seperti gambar ini. Kemudian ada kuda-kuda samping ya. Kuda-kuda samping digunakan atau berfungsi untuk mengelak atau menghindari serangan, baik pukulan maupun tendangan lawan. Cara melakukannya seperti pada gambar, hampir sama seperti kuda-kuda tengah ya, hanya salah satu kakinya kita tekuk dan luruskan. Kemudian selanjutnya adalah gerak non-lokomotor sikap pasang. Sikap pasang adalah sikap siap menghadapi lawan untuk memulai atau membalas serangan. Sikap pasang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerak dasar pencak silat.
ada dua macam sikap pasang dalam pencaksilat, yaitu sikap pasang terbuka dan sikap pasang tertutup. Sikap pasang terbuka ialah sikap pasang dalam melindungi tubuh dengan menggunakan tangan dan dada. Ya, seperti pada contoh gambar tersebut. Kemudian sikap pasang tertutup adalah sikap pasang dalam melindungi tubuh menggunakan lengan dan tangan. Ya, di situ ada contoh gambarnya, sikap pasang tertutup dengan kuda-kuda serang depan, ada sikap pasang tertutup dengan kuda-kuda tengah menghadap, ada juga sikap pasang tertutup dengan kuda-kuda silang depan, ya, kemudian ada sikap pasang tertutup dengan kuda-kuda tengah menyamping. Dan yang terakhir ada sikap pasang tertutup dengan satu kaki diangkat. Selanjutnya, gerak non-lokomotor sikap tegak. Satu, sikap tegak digunakan untuk siap pada waktu berbaris, melakukan pemusatan diri, sikap awal melakukan gerakan. Sedangkan sikap tegak dua digunakan untuk sikap awal melakukan gerak dasar, sikap awal melakukan sambung atau bertanding. Yang ketiga, sikap menghormat dilakukan pada waktu setiap awal dan akhir pelajaran latihan kepada guru atau pelatih, memberi salam kepada teman dan mengakhiri permainan atau pertandingan. Ya, di situ ada gambar-gambarnya, yang satu adalah sikap tegak satu, ada sikap tegak dua, ada sikap melakukan hormat, ya. Dan gerak dasar non lokomotor, serangan dalam pencak silat. Kita lihat, serangan merupakan aktivitas menyerang lawan menggunakan lengan atau kaki. Serangan dapat dilakukan dengan pukulan dengan tangan atau tendangan dengan kaki. Macam-macam serangan dalam pencak silat, ada pukulan dan ada juga tendangan. Pukulan dalam pencak silat adalah serangan yang dilakukan dengan menggunakan tangan kosong sebagai komponennya. Pada prinsipnya, segala teknik pukulan yang terdapat dalam pencak silat boleh digunakan untuk menyerang bagian-bagian tubuh lawan yang disahkan untuk diserang dalam upaya memperoleh angka. Kita lihat di gambar ada beberapa teknik pukulannya. Ada pukulan lurus, pukulan tegak, pukulan bandul, dan pukulan melingkar. Kemudian teknik serangan selanjutnya adalah tendangan. Tendangan merupakan teknik dan taktik serangan yang digunakan untuk jarak jangkau jauh dan sedang dengan mempergunakan tungkai sebagai komponen penyerangan. Contoh pada gambar ada tendangan lurus dan tendangan T. Gerak dasar non-lokomotor belaan dalam pencak silat. Gerak dasar belaan digunakan untuk membela diri dari serangan lawan. Dalam pencak silat terdapat dua macam belaan, yaitu satu elakan dan kedua tangkisan. Apa itu elakan? Elakan adalah gerakan pembelaan dengan cara memindahkan bagian tubuh yang menjadi sasaran serangan dengan melangkah atau memindahkan kaki, atau tidak dengan melangkah. Ya, atau bahasa lainnya, elakan itu adalah menghindar. Di gambar ada contoh gerakan elakan hadap, dan gambar kedua ada elakan samping. Kemudian tangkisan. Tangkisan merupakan bentuk untuk menggagalkan serangan lawan. Dalam gambar terdapat ada tangkisan dalam, kemudian ada gambar tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Ya, jadi tangkisan itu merupakan bentuk tindakan untuk menghindari serangan lawan dengan tangan. Ya, baik, untuk kesimpulan dari pelajaran kita kali ini, satu, pencak silat adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia, yang memiliki unsur-unsur kepribadian dan budidaya bangsa Indonesia dari turun-temurun. Yang kedua, kesimpulannya adalah gerak dasar non-lokomotor adalah gerak dasar tanpa berpindah tempat. Kemudian yang tadi kita bahas juga adalah gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda, gerak non-lokomotor sikap pasang, gerak non-lokomotor sikap tegak, gerak dasar non-lokomotor serangan dalam pencak silat, dan juga gerak dasar non-lokomotor belaan dalam pencak silat.
Baik anak-anak, dengan dibacakannya kesimpulan tadi, materi pencak silat non-lokomotor kita kali ini sudah selesai. Ya, kita akhiri dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Bapak akhiri, supaya kita terus semangat dalam kondisi pandemi ini, kita bacakan atau kita nyanyikan ya, yel-yel atau jargon PJOK. PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Satu kali lagi, PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.